Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Kesempatan kali ini tanggal 1 November 2021, saya akan membahas saham-saham yang menjadi watchlist saya. Apakah ada peluang dari saham-saham tersebut? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang intinya menawarkan titip dana trading. Oke, baik, kita akan langsung ke bahasan OLT, teman-teman. Kita akan cek dulu untuk IHSG-nya hari ini. IHSG hari ini ditutup turun 0,58%. Turunnya 38,457 poin. Kita akan cek dulu di chartnya, teman-teman. Oke, di chart di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa IHSG itu memiliki support di kisaran 6.500-an, teman-teman ya, sekitar 6.510-an. Itu adalah support 3 hari bursa yang lalu. Dan kemarin ya, hari Jumat tuh sebenarnya IHSG-nya naik, tetapi hari ini naik lebih tinggi dan turunnya malah tepat di titik low-nya kemarin, teman-teman. Jadi kecenderungannya memang ini akan mencari atau mengetes support di 6.500. Memang target ngetes dari IHSG itu di situ ya. Ini kalau ngelihat bentuk candle seperti ini, sepertinya naik juga. Kecenderungan naiknya kurang ya, teman-teman. Sepertinya akan ngetes lagi apakah di 6.500 itu jadi support seperti itu. Jadi kalau kita lihat kondisi IHSG turun seperti ini, pasti juga saham-saham saham-saham yang menyusun indeksnya juga pasti akan banyak yang turun seperti itu. Kita bisa ngelihat BCA turun, Telkom ya, kemudian Arto ya, Arto memang porsinya besar, teman-teman ya. BMRI, ASII itu tidak bergerak, UNVR, TPIA tidak bergerak. BBNI masih terkoreksi, teman-teman ya, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian ada TBIG juga koreksi. Ini adalah saham urutan 25 capital market cap terbesar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja ke saham-saham yang biasa saya analisa, saham-saham utama seperti itu. Sekilas dari yang bisa saya sampaikan, beberapa saham masih koreksi ya, teman-teman. Masih mencari support-support di bawahnya. Nanti akan kita bahas saham mana saja yang masih mencari support di bawahnya, dan beberapa saham dari sektor tertentu juga sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda rebound, teman-teman ya. Sudah ada mulai tanda-tanda rebound. Oke, kita akan langsung saja ke bahasanya, teman-teman. Oke, saya akan mulai dari sektor finance. Kita lihat bahwa untuk BNI, teman-teman, untuk BNI yang naiknya kemarin juga hitungannya kencang sekali ya, teman-teman. Ini adalah swing low, ini swing high-nya. Ya, setelah sentuh di 7.570, BNI ini udah terkoreksi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari, teman-teman. 6 hari bursa. Atau sudah sekitar seminggu lebih ini BNI ini terkoreksi. Kalau kita lihat, BNI tidak kuat di 23,6 retracement atau support pertama di 6.970-an. Maka ada peluang BNI untuk sampai ke 6.600, teman-teman ya, 6.600. Jadi perhatikan 6.600 BBNI, kalau misalkan jebol maka ada target ke 6.000. Oke, kemudian untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri ini hitungannya dia berada dalam range puncaknya sampai support pertamanya. Kalau hari ini dia naik tapi closingnya turun, kemarinnya naik tapi closingnya turun, sepertinya memang berat bagi BMRI ini untuk menembus ini ya, resisten. Nah, kalau seperti ini agak ini ya, teman-teman, maksud saya ini apa ya istilahnya, naik nggak kuat tapi turun juga ogah, karena turunnya juga cuma sampai di 23,6 retracement. Jadi kalau saya nggak menarik dalam kondisi seperti ini, karena dia koreksinya juga belum dalam, ngebreak juga enggak. Jadi perhatikan aja, apakah 7.330 atau high-nya di break, ataukah dia akan ngetes supportnya di 6.990.
Oke, kita lihat juga untuk leader sektor untuk ini untuk BBRI juga kecenderungannya masih ngetes di support pertamanya di 4.232 atau di retracement 23,6 teman-teman. Nah, kemudian untuk BBTN ini sebenarnya sudah retrace sampai 23 retracement atau support pertama sudah retrace dikit tetapi sudah mantul juga. Namun demikian pantulannya juga belum bisa menembus high-nya. Ya artinya ini barang masih antara 1720 sampai 1840 atau di antara high-nya dan support pertamanya. Oke, kemudian kita tengok untuk Bank Danamon ya, dia terkoreksinya, teman-teman perhatikan yang warnanya merah ya, yang warnanya merah, saya beri warna merah aja supaya lebih jelas di sini. Yang warnanya merah untuk Bank Danamon dia terkoreksinya sudah ekstrim ya. Kenapa? Karena dia di sini 38 retracement dia nggak kuat sehingga ada target ke 61. 61 kecapai hari ini bahkan overshoot sampai 78. Jadi ini untuk Bank Danamon koreksinya udah ekstrim. Kalau dilihat hanya dari tren ini ya teman-teman yang warnanya merah. Tetapi kalau teman-teman perhatikan tren yang warnanya biru, saat ini Danamon ini berada dekat di support 38,2 retracement. Sebelumnya ini adalah resistan, tapi karena nggak kuat dia akhirnya turun seperti itu. Jadi kecenderungannya ini barang masih mencoba untuk mencari support di bawahnya. Baik teman-teman, berikutnya adalah agro. Agro juga sama ya, setelah naik di resistan pertama, perhatikan yang warnanya biru. Resistan pertama dia ketemu resistan ini agak alot, udah sekitar seminggu berada di situ-situ saja. Oke, kemudian kita tengok untuk BTPS. BTPS boleh dibilang naik sehari, turun sehari. Ya, boleh dibilang Bank BTPS ini setelah mencapai puncak, dia cenderung lebih suka mencari supportnya, dan support ini udah 3 kali dites. Apabila 23,6 retracement jebol, maka target berikutnya di 3.388 atau di 38,2 retracement. Kita tengok untuk BNGA justru hari ini anomali bergerak beda dengan yang lainnya teman-teman ya. Setelah dia retracement sampai 50, ada doji, ada dijawab konfirmasi tapi konfirmasi masih doji, jadi perlu konfirmasi dan sebenarnya konfirmasinya hari ini bagus sinyalnya ya. Dia bisa beranjak dari 38,2 retracement naik sampai 23,6 retracement. Kemudian untuk BBKP saya hanya bisa bilang ini barang masih sideways. Oke, kemudian akan saya cek di Breeze teman-teman ya. Breeze biasa ya. Ya, dia masih di situ-situ aja teman-teman, nothing spesial untuk Breeze. Kita coba tengok untuk saham-saham bank digital apakah ada yang menarik teman-teman. Sini agro udah kita bahas tadi. Oke, kemudian di sini untuk ini sudah BNLI tidak ada yang menarik walaupun ada kenaikan sedikit. AGRS juga sama teman-teman, secara umum bank-bank digital masih belum ada yang menarik. BNBA aja, BNBA ya oke, BNBA tapi ini barang ya habis naik tinggi juga kemarin nggak kuat, turun 4 hari, hari ini naik sehari. Seperti itu polanya, seperti pola-pola sideways ya. Kemudian BGTG juga sama. Setelah kenaikan yang cukup signifikan turun 3 hari, hari ini 2 hari udah naik teman-teman. Kita tengok aja kalau gitu seperti ini apakah dia bisa menembus 200 sampai sekitar 215. BABB tidak ada pergerakan. Arto memang cukup bagus kemarin pergerakannya, tapi dia seperti ada satu pola ya, pola sideways, pola istilahnya pola downtrend price channel sih kalau kita lihat dari sini aja. Terus kemudian kalau kita lihat dia di sini dia sekarang udah berada di puncaknya seperti itu. Jadi apakah besok nggak kuat? Kalau nggak kuat dari 50 retracement, kecenderungannya mungkin akan membentuk satu pola seperti ini. Teman-teman perhatikan, sehingga lebih bagus kalau membeli adalah ketika berada di support dari downtrend price channelnya itu ya. Oke, untuk BEX nggak ada yang spesial. BBKP udah tadi. INPC nggak ada semuanya. Saya skip aja agak-agak cepat ya. Oke, untuk BBHI nothing spesial juga. Nggak ada semua. Sebentar teman-teman, saya geser untuk supaya saya bisa langsung melihat ini ya settingannya. Ini saya geser ini ya. Sebentar saya geser chartnya biar dia agak geser ya. Oke. Kemudian lainnya
BBTN ya, BBTN sudah tadi. Bevin ya, Bevin kemarin saya bilang ini oke barang, tetapi habis kenaikan yang kenceng kemarin kok hari ini muncul doji, apakah kenaikannya sudah selesai? Kemudian BJTM kemarin habis naik kenceng, hari ini istirahat. BJBR dia masih mencoba untuk menembus resistan pertama teman-teman ya. Mencoba untuk menembus support ya. Maksud saya sebelumnya menjadi support, sekarang menjadi resistan, belum kuat, jadi masih menjadi resistan. Oke teman-teman, berikutnya Astra Internasional ini masih belum kuat, dia masih belum kuat menembus resistan 23,6 retracement sehingga supportnya masih di 5.900 atau di 38,2 teman-teman ya. Untuk ACES walaupun hari ini naik tapi kenaikannya ini masih antara 38 sampai 23, masih belum kuat ya untuk naik kembali di atas resistan 23,6 ya, masih menjadi resistan karena masih di bawah. Unilever udah 3 hari ini terlihat penurunannya udah tidak lebih dalam lagi. Kalau kita lihat dalam tren naik ini di 5.420 adalah puncaknya, dia terkoreksinya ekstrim sudah sampai 61 dan sudah 3 hari landai lah di area situ di 61,8 retracement sekaligus juga MA200. Nah, apakah dalam beberapa hari ke depan Unilever akan naik? Kalau kita lihat 3 hari ini sudah mulai lemah buangannya seperti itu. Untuk Indofood sudah ekstrim koreksi sampai 78,6. Ya nggak tahu teman-teman setelah ini apakah masih akan koreksi ya. Memang ini barang masih downtrend ya, masih downtrend. Teman-teman bisa ngelihat Unilever di bawah MA200 belum berhasil di atas MA200. Kemudian untuk Indofood sudah naik di atas MA200 tapi turun lagi. Nah ICBP juga sama, naik terus turun walaupun belum menembus MA200-nya. Sektor energi Medco masih terkoreksi sampai 50 retracement teman-teman. Kemudian untuk Elsa juga sama, masih di 61,8 walaupun ada percobaan kenaikan sedikit. Untuk Akra ini barang masih banyak dibuang teman-teman, bisa ngelihat di sini. Asing masih banyak buang teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat BK ya, ini seperti itu. Biasanya kalau asing buang seperti ini masih akan turun teman-teman. Ini udah 3 hari sih buangannya, tapi hari ini udah hijau ya. Ya semoga besok mulai melemah buangannya dan mulai naik lagi. Dan kita lihat untuk Akra ini kan dia sudah terkoreksi sampai 50 retracement. Ini sebenarnya udah murah, udah umumnya orang antri kan di situ teman-teman. Apakah besok akan ditarik? Let's see aja. Nah untuk Pegas ini teman-teman, Pegas ini boleh dibilang nggak kemana-mana, udah cukup lama teman-teman. Ini defensif banget nih barang ya. Walaupun hari ini turunnya dalam, tapi ini masih belum sampai support pertamanya karena support pertamanya di 1420. Kita tengok untuk saham sawit ya. Kalau kita lihat di TikTok tuh banyak tuh yang bahas sawit lagi naik. Bukan di bahasan saham, tapi di orang-orang yang punya kebun sawit seperti itu. Banyak yang bahasnya, ada banyak lah yang bahas. Teman-teman cek aja sendiri. Walaupun mereka bukan trader saham, tapi banyak membahas tentang kenaikan harga sawit dan upaya-upaya mengamankan aset-aset sawitnya seperti itu. Nah, kita lihat Astra Agrolestari seperti ini. Kemarin naik kenceng menembus 10.662, tapi hari ini parkir aja di situ. LSIP ini udah 2 hari naik ya. Kita tengok. Ya, dia sebenarnya 2 hari naik, tetapi closing hari ini nggak bagus teman-teman. Closingnya di bawah support ya. Untuk SIM dia naik sebenarnya. Untuk SIM dia naik, cumannya naikannya juga kayaknya nggak pede. Nggak pede ya teman-teman. Saya geser dulu teman-teman. Kenaikannya masih belum pede. Kemarin overshoot sampai hampir 61, tembus bisa naik ke 50, 38. Hari ini mencoba ke 23 tapi belum berhasil ya. SSMS kok secara koreksi dia masih ringan aja teman-teman. Dari tren naik ini terkoreksinya sampai 23,6 retracement. Belum pernah tutup di bawah 23. Ini kecenderungannya masih cukup kuat di atas 23,6 retracement atau support pertama. Untuk BWPT sebenarnya koreksinya dia udah terhenti di 50, namun di 38 ini dia belum berhasil. Dia kepentok dan masih coba turun lagi sehingga targetnya tetap di 61,8 retracement teman-teman, di 84 ya.
Baik teman-teman, berikutnya sektor ini ya, sektor batu bara. Kita coba tengok, ini Harum nih masih koreksi teman-teman ya. Di bawah 38 sehingga target Harum tetap di 6.700. Nah, Adaro ini yang sudah mulai bergerak di 50 nih, dia cukup kuat ya, sekali mantul, 2 kali, 3 kali sudah mantul dari 50 teman-teman. Nah, berikutnya yang akhirnya rebound di 50-an yaitu Indo Tambang Raya. Teman-teman silakan lihat besok apakah berhasil menembus di 22.900 teman-teman ya, resistan 38,2. Kalau nggak kuat, tetap dia ada target di 19.900 atau di 61,8 retracement. Nah, untuk ITMG ini sinyalnya agak nggak jelas seperti itu. Tapi dia ada target sampai ke 2.500. Kecuali dia bisa naik di atas 2.700 teman-teman. Nah, Indika Energi juga akhirnya targetnya 61,8 tercapai. Kalau seperti ini dia mantul dari 61,8, dia ada target kenaikannya sampai 1980 teman-teman di 38,2 retracement. Kemudian untuk PTRO ya udah di 38,2 retracement ini sepertinya support yang cukup kuat karena dia udah sekitar 4 kali dia bermain di area situ dan tidak tembus di bawahnya. Sedang untuk Doit saat ini walaupun 2 hari yang lalu ada sinyal bagus, tapi sinyal itu jadi lemah lagi karena candle hari ini nggak bagus teman-teman. Sama juga dengan MBSS, walaupun sudah di dasar tapi belum mengangkat candlenya seperti itu. Untuk United Tractor, bentuknya itu sebenarnya dia tidak kuat di bawah 38, ada target di 61, udah kecapai, udah naik hari Jumat kemarin dan hari ini sebenarnya bagus sekali. Karena dia beranjak naik sudah 2 hari dari 61 ke 50, tapi sayangnya 50 dia nggak kuat. Padahal kalau misalkan dia mantul dari 61, dia ada target ke 24 ya. 61 tuh di 23.100, 23.200 sampai naik bisa sampai ke 29.400 teman-teman. Baik, teman-teman, berikutnya kita cek saham sektor konstruksi yang terkoreksi sampai 38 retracement. Dia hari ini sebenarnya udah 2 hari mantul, udah nembus lagi ke 23, namun belum pede, walaupun sudah ada upaya kenaikan. Untuk ADI dia lebih oke kenaikannya ya, kalau Wika masih tertahan di 38,2 tapi cenderung flat di area tersebut. Untuk PTPP juga sama bentuknya, jadi ADI, Wika, PTPP secara umum terkoreksi sampai 38 dan sudah mulai ada turning. Nah, untuk Waskita dia koreksinya nggak sampai 38 tapi sampai 50 dan sama sudah naik semua teman-teman. Nah teman-teman perhatikan untuk Adikarya, Wika, PTPP ini secara umum dia sepertinya masih akan ngetes lagi MA200-nya. MA200-nya ya, karena MA200-nya belum berhasil dilewati ya. Belum berhasil dilewati, masih menjadi resistan. Jadi ini belum masuk ke bullish zone. Nah, untuk saham-saham properti ini sepertinya udah mulai bangkit duluan teman-teman ya. Dia mantul, perhatikan yang merah ya, terkoreksi sampai 38. Rata-rata sudah mendekati 23 ya untuk Pakuwon, untuk Asri. Perhatikan yang ini, yang warnanya, sebentar saya kasih warna biru. Perhatikan yang warnanya biru teman-teman ya. Oke, yang warnanya biru ya, ini juga Asri terkoreksi memang ekstrim, memang terkoreksi lebih besar bukan ekstrim, sampai 50. Namun udah berhasil naik di 38 ya teman-teman untuk Asri. Nah SMRA lebih bagus lagi, ini seperti BSDE tadi ya, seperti Pakuwon. Seperti Pakuwon ya SMRA itu. Jadi sebentar saya geser dulu, seperti Pakuwon ya. Terkoreksi sampai 38 tetapi segera mantul. Itu SMRA. Segera mantul ke 23. Ini koreksinya untuk saham-saham properti ini kecil-kecil aja teman-teman. Nah untuk Telkom dia lewat dari garis yang saya bikin. Artinya ya jelas sekali sih garis itu kan hanya candle support aja. Sedang support sebenarnya dia ada di 3.670 atau di 23,6 retracement. Indosat teman-teman akhirnya berhasil naik lagi di atas midband price channel. Nah teman-teman nggak usah perhatikan midbandnya dulu, tapi perhatikan yang Fibo saya tarik ini. Yang warnanya biru, saya kasih warna biru biar teman-teman bisa melihatnya. Yang warnanya biru untuk Indosat dari kuning ini terkoreksi
sampai 38 dan 38 itu dia mantul sampai 23. Kalau misalkan tembus lagi di atas 7.500, maka targetnya ya di sini, targetnya di kisaran 8.100-an teman-teman. Untuk Excel dia masih mencari support di bawahnya. Oke, ketekan teman-teman. Dan sepertinya sepertinya tepat sekali dia di 38 retracement. Kalau jebol, maka dia ada kemungkinan akan mencari support 61 dan ini juga merupakan demand area. Ini juga merupakan, sebentar saya cek dulu. Ya, ada demand area di area situ, di sini ya teman-teman. 2800 itu ada banyak kejadian di area tersebut. Kalau saya tarik adalah seperti ini. Nah, ini area yang hijau ini banyak dilewati harganya. Jadi kemungkinan kalau tidak kuat di bawah 38, targetnya ke yang biru itu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman pengikut channel saya, tentu masih ingat friend di bawah 100, ada turning, dan sampai sekarang friend udah lanjut. Walaupun friend ini benar-benar menguji kesabaran teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman mau scalp friend ini agak susah sih menurut saya, karena dia tebel. Bid overnya tebel sekali. Dan asingnya net. Asingnya net kok bisa naik, Pak? Saya nggak begitu memperhatikan asingnya sebenarnya, teman-teman. Kalau saya ngelihatnya begini, kalau misalkan dia seperti ini, friend, kalau kita lihat variance-nya, ketika dia naik, asingnya malah hijau, malah net sell. Tapi kalau kita lihat broker summary di sini nggak ada kode-kode asing yang biasa saya pantau, bisa BKAK seperti itu. Ini agak membingungkan sih dengan data seperti ini menurut saya, jadi tidak sepenuhnya saya menggunakan data asing. Kalau teman-teman yang menggunakan data asing silakan, tapi bagi saya bukan sepenuhnya harus menggunakan data asing seperti itu. Saham berikutnya adalah saham metal. Ini masih belum menarik ya teman-teman, masih mencari support di bawah di sini. Ini jelas aja modelnya seperti itu, memang sideways seperti itu. Kemudian Inco juga hitungannya sama, jadi makanya kenapa saya jadi jarang masuk saham trio metal ya, karena betulnya seperti itu. Paling kalau untuk trading yang bagus adalah MDKA, lebih lebar, dan MDKA dalam pergerakan naik itu dia koreksinya ini udah sampai 38 ya. Kalau 38 jebol teman-teman, maka ada target dia ke sini, ke 61,8 retracement di 2800 teman-teman. Saham kertas ini masih juga mengalami pelemahan teman-teman. Kita coba tengok lebih detail. Kalau 38 jebol dia ada target ke 7.500 untuk TKIM. Kemudian untuk INKP sama, kalau 38 jebol ada target ke 61 di 7.700-an. Kita tengok saham tol JSMR ini jelas sekali ini teman-teman. JSMR ini yang di sini kan dia tidak kuat di 38 retracement ya. Jadi targetnya dia tetap ke 61. 38 retracement itu dicoba udah 1, 2, 3 hari bursa nggak kuat. Bahkan hari ini mantul nggak kuat, mantul turun, kepentok di 38 retracement dengan bentuk Marubozu. Targetnya ini langsung ke 61 dan 61 kok sepertinya udah deket sekali teman-teman. Tapi kalau kita tengok 61 itu banyak kejadian di area situ. Tapi kalau kita lihat lagi di bawahnya, di bawah ini juga ada support. Support sideways-nya dia. Ini kan dia banyak sekali support di sini. Di 100-nya itu. Kemudian kita tengok saham semen yang kemarin defensif dan merangsek maju ke depan. Ini juga masih maju teman-teman ya. Indosemen Tunggal Prakarsa sekarang testing MA 200. Which is ini adalah di atas 38 retracement, sehingga penting diperhatikan di atas MA 200 yaitu di 11.950 dan di 12.300 perhatikan. SMGR ini masih agak jauh ya teman-teman. Ini upside-nya masih banyak nih kalau kenceng lagi. Nah, SMGR ini teman-teman, dia saat ini udah tembus high-nya hanya tren kecil ini aja, tapi dia masih ada resistan di sini. Ada resistan di area resistan candle di sini. Tapi resistan ini juga bersamaan dengan 38 retracement dan juga bersamaan dengan MA 200. Jadi ada di kisaran 9.700
9.600 dan 9.800-an. Di area ini ada resistan penting. Kalau jebol dari situ, kemungkinan naiknya lebih kenceng lagi. Oke teman-teman, ASA masih saya bahas. Karena ASA ini kan kemarin ada satu bentuk candle doji 2 hari, butuh konfirmasi dan dikonfirmasi hari ini naik teman-teman. Jadi dia terkoreksi ekstrim, tidak kuat di 38 retracement di sini. Sehingga targetnya ke 61 dan kecapai dan sekarang mantul. Udah 3 hari ini mantul dan juga dia sudah hampir nyampe di target kenaikannya. Kalau misalkan besok di 38,2 retracement atau di 3.415 lancar, dia akan lanjut naik ke atas teman-teman. Oke, kalau era apa yang saya bilang ini barang masih sideways, perhatikan dia punya uptrend price channel dan ikutin uptrend price channel itu aja. Kalau beli harus di perpanjangan dari support ini teman-teman. Yang support yang di bawah ini harus teman-teman panjangkan ya. Kira-kira memang dia ada cara tren, ada kenaikan. Tetapi dalam naiknya itu dia ternyata menyusuri channel tersebut. Jadi naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, seperti itu. Jadi usahakan kalau membeli adalah di area sini. Kalau menjual area sini. Seperti itu ya teman-teman. Boleh dipadu dengan Fibonacci. Oke, sampai teman-teman ini cukup susah ya sekarang pergerakannya. Karena sekarang juga kemarin dia ketemu MA200 gak kuat turun lagi. Ini jadi nggak bagus sinyalnya. EMTK sendiri juga sama teman-teman. Ini saya rasakan kalau pagi dia naik, tapi terus kadang berapa jam setelah market buka jadi turun. Ya ini sebenarnya kalau kita lihat karena dia mau ngetes supportnya teman-teman di 23 di 1820. Perhatikan itu, kemudian resistan candle berikutnya di 1930 dan ada dimungkinkan juga teman-teman. Ini barang kan pernah tinggi terus turun. Area-area ini adalah area orang nyangkut. Mungkin orang-orang nyangkut ini mau tukar barang. Ketika mereka sudah pada harga BEP mereka dan mereka memikir ada menimbang ada saham yang lainnya lebih menarik, maka akan exit. Dan ketika menyentuh harga tersebut, harga sebelumnya yang area sini ada take profit, itu wajar. Kecuali volume yang naik ini melebihi orang-orang yang nyangkut ini, teman-teman. Oke, grup MPPA, teman-teman, ini masih dia masih ketemu resistan pertama, masih belum naik. Multipolar ini turning, masih bagus, walaupun hari ini kenaikannya nggak signifikan. LPPF masih ketemu resistan. Masih konsolidasi di resistan ya teman-teman. MLPT ini dia konsolidasi di support di 23,6. Jadi agak tidak menarik sinyalnya seperti itu. MTDL setelah sampai puncak 3 hari doji butuh konfirmasi. Hari ini konfirmasinya adalah turun nih. Sepertinya dia akan mencari support di bawahnya teman-teman ya. Support yang pernah dilalui dia ada di 3.390. 3.390 itu support candle di sini ya. Terus kemudian ada juga di bawahnya itu di sini. Di kisaran 3.300-an, teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya update saham untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya.